Mesin yang ketiga setelah e-commerce, mesin yang ketiga adalah referral. Bapak dan Ibu sekalian, referral ini apa? Referensi. Bisnis referensi. Maksudnya apa, Pak? Kalau kita mereferensi sesuatu kepada orang lain, maka kita mendapatkan feedback keuntungan dari apa yang kita referensikan. Saya pernah beli mobil Toyota. Lalu marketingnya bilang, Pak, kalau ada teman yang mau beli mobil Toyota, kasih ke saya, Pak. Nanti kalau deal, dia beli, nanti Bapak dapat bonus. Itu referensi, bonus referensi. Begitu juga di HNI, ada bonus referensi, yaitu mesin referral. Bapak dan Ibu sekalian, contohnya begini. Kita belanja di Indomaret atau di Alfamart. Di Indomaret lah kita sebut. Gak apa-apa, karena ini sebagai contoh bisnis saja. Di Indomaret kita sebut. Kita belanja di Indomaret, beli pasta gigi, beli odol, beli sabun. Lalu kita ke kasir. Begitu kita ke kasir, ditanya sama kasirnya, sudah punya kartu Indomaret, Pak? Kan gitu ya? Belum. Buat, Pak? Buat apa? Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Oh, kalau Bapak punya kartu Indomaret, Bapak bisa dapat diskon, dapat poin, dapat promo. Catat, dapat diskon, dapat poin, dapat promo. Oke? Berapa biayanya? 25.000, 10.000 atau 30.000 atau gratis? Oh ya deh, saya buat. Lalu begitu kita buat, contohnya kita buat di Jakarta nih. Di Bekasi lah, di rumah saya, di dekat rumah saya, di Bekasi. Buat di Bekasi. Nah, setelah buat di Bekasi, saya pindah ke Surabaya. Begitu saya pindah ke Surabaya, saya pengen beli produk yang saya butuhkan, pasta gigi, sabun, odol, kopi, susu dan sebagainya, misalkan begitu. Yang dijual oleh Indomaret atau Alfamart. Kebetulan ini tokonya dempetan. Biasanya kan gitu kan, Indomaret Alfamart dempetan nih. Pertanyaannya, saya berhenti di mana? Di Indomaret apa di Alfamart? Coba Mas, berhentinya di mana kira-kira? Indomaret. Kenapa? Karena sudah punya kartu. Lalu saya belanja di Indomaret itu. Pasta gigi, sabun, odol dan sebagainya. Pertanyaannya, Indomaret yang di Surabaya dapat untung nggak dengan belanjanya kita? Dapat. Indomaret pusat dapat untung nggak? Dapat. Indomaret yang di Bekasi dapat nggak? Tidak. Tidak. Padahal yang merekomendasikan untuk punya kartu Indomaret yang di Bekasi. Ya kan? Kenapa tidak? Karena Indomaret tidak menggunakan mesin referral. Tidak menjalankan mesin referral. Gitu. Lah, kalau di HNI dapat. Kita belanja nih di HNI Bekasi nih. Nanya-nanya ada spanduk HNI halal mat, apa nih? Oh, nanya. Akhirnya kita beli pasta gigi, sabun, susu, kopi, madu dan sebagainya, taruh di kasir. Di kasir tanya, sudah punya kartu ID, Pak? Sudah punya kartu HNI? Belum. Buat, Pak. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Oh, kalau Bapak punya kartu ID, kartu HNI, Bapak bisa dapat diskon, dapat promo, dapat poin. Sama nggak? Sama. Dapat diskon, poin, promo. Sama. Oh iya, berapa modalnya? 10.000, 20.000, 30.000 Bapak pilih. Yaudah, saya pilih yang sekian deh. Akhirnya kita punya kartunya. Begitu punya kartunya, saya pindah ke Surabaya. Di Surabaya saya butuh pasta giginya, sabunnya, kopinya, susunya. Saya cari kan? Ya, saya cari. Oh, ada nih di sini. Saya cari ke sana. Saya beli pasta gigi, sabun, deterjen, susu, kopi, beli, taruh di kasir. Begitu di kasir ditanya, sudah punya kartu ID, Pak? Sudah punya kartu HNI? Sudah. Ini. Lalu diinput sama HNI yang ada di Surabaya. Cering. HNI Surabaya dapat untung nggak? Dapat. HNI pusat dapat untung nggak? Dapat. HNI yang di Bekasi dapat untung nggak? Dapat. Karena menggunakan mesin referral. Ada yang bertanya begini, Ustaz, saya kan belanja, dapat poin kan? Lalu mentor-mentor saya, upline saya dapat poin nggak? Dapat, saya bilang begitu. Lah, itu syar'i nggak? Halal nggak? Kan saya yang belanja. Ini pertanyaan yang menarik nih. Kan saya yang belanja. Masa yang atas-atas dapat poin, dapat bonus, padahal nggak ada hubungannya dengan saya? Saya bilang begini, Bu, Ibu belanja di mana aja, belanja produk HNI di mana aja, harganya sama nggak? Sama, Pak. Di SC sama, di DC sama, di AC sama, di BC sama, di kantor pusat pun sama, beli di pabrik HNI juga sama.
Lalu di mana selisih keuntungan untuk yang atas? Nggak ada. Nah, cara berpikirnya adalah kalau Anda beli dimanapun jalur distribusi HNI ini dengan harga yang sama, maka perusahaan dapat keuntungan. Betul? Perusahaan dapat keuntungan. Nah, sebagian keuntungan itu diberikan kepada mereka yang punya kontribusi terhadap omset. Misalkan saya rekomendasi A rekomendasi B rekomendasi C. Lewat C dapat informasi itu kan lewat kita gitu. Maka perusahaan akan memberikan kompensasi. Kecil sih, nggak besar, kecil. Cuma pengalinya yang besar. Contohnya saya cuma 1%. 1%, Pak. Kecil kan? Tapi volumenya besar. Omset saya kurang lebih sekitar 45 miliar. Wow, kan keren banget begitu. Ya kan? Nah, kenapa bisa 45 miliar? Ah, ini yang luar biasa sistemnya. Ada referral. Orang tertarik untuk mengajak referral. Ini satu orang yang kita ajak. Kalau sehari satu, maka untuk 1000 agen kita membutuhkan 3 tahun. Kalau 1000 agen itu belanja 200 poin atau ekuivalen dengan 600.000, maka terkumpul omset 600 juta. 600 juta itu ekuivalen dengan bonus sekitar 15-20 miliar. Anda buka stokis. Setiap orang belanja belum jadi anggota dong. Yang belum jadi anggota ya. Yang sudah jangan. Jadi anggota dong sehari, 2 hari, 3 hari dapat 3, 10 hari dapat 10, 100 hari dapat 100, 1000 hari dapat 1000. Lalu 1000-nya itu belanja 600 juta terkumpul, Anda mendapatkan kurang lebih hitungan saya sekitar 15-20 juta. Menarik. Walaupun mereka belanja di mana-mana. Nah, ini yang nanti akan saya jelaskan, referral. Mesin yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, mesin yang keempat adalah mesin spiritual. 2 mesin terakhir ini tidak semua perusahaan memilikinya. Indomaret, Alfamart, dia hanya retail. Kadang-kadang ada yang inisiatif buat e-commerce lewat WhatsApp orang order. Tapi referral dan spiritual ini HNI yang punya. Tidak semua perusahaan punya mesin referral dan spiritual. Nah, mesin yang spiritual ini maksudnya apa? Saya punya mitra saya di Bekasi. Lalu dia ada mitranya lagi yang order 1 MHS. 1 botol MHS. Tinggalnya di Cijantung. Dari Bekasi ke Cijantung jaraknya 31 kilo atau 45 menit. Perjalanan di tengah jalan, hujan, banjir di Cawang, sampai rumah jam 10 malam. Begitu sampai rumahnya di Cijantung, yang pesan kaget. Apa? Ente, saya pesen cuma 1 kok dianterin. Emang untungnya berapa? Untungnya berapa? Lalu disebutin. Kalau harga anggota 28, harga konsumen 45, untungnya 17.000 kalau dia konsumen. Kalau bukan konsumen, maka cuma dapat poin 10 kali 1000 dikali 26%, sekitar 2.600. Temannya kaget, kok ente mau sih nganterin cuma untung 2.600? Kenapa? Apa jawabannya? Pak, kalau dari 1 produk ini antum sekeluarga terhindar dari makanan dan obat-obatan yang haram, itu kebaikan buat saya. Kebaikan buat saya. Subhanallah, luar biasa. Ada mitra-mitra HNI yang di luar-luar pulau. Ada yang di Sumatera, di Kepulauan Riau. Dia untuk beli ke pulau Sumatera itu harus naik speedboat. Ongkosnya 250.000. Perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam sampai 3 jam PP. Hanya untuk beli produk HNI dibawa ke pulaunya. Untuk apa? Memastikan keluarganya terhindar dari makanan yang haram dan lingkungannya juga terhindar dari makanan yang haram. Bukan hitungan untung. Bukan. Coba Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ini terjadi, semangat ini terbangun dari atas sampai bawah, bukan bonus orientasinya, pasti luar biasa. Barang siapa yang orientasinya akhirat, dunianya pasti ngikut. Ya, slide berikutnya.
Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, setelah kita paham tentang empat mesin ini, maka kita pahami betul bahwa di HN itu membangun pasar. Kalau Anda suruh milih pengen punya kios atau punya pasar, pasti pengen punya pasar. Tapi cara kerja kita seakan-akan seperti pemilik kios. Loh, kalau pemilik kios itu orientasinya ke produk. Kalau yang punya pasar orientasinya ke pengunjung. Orientasi. Pemilik kios misalkan kios jualan berasnya habis tutup kiosnya. Jualan baju, jilbab, habis tutup kiosnya. Ya kan? Nah, banyak mitra-mitra HNI yang orientasinya ke produk. MHS, extra food kosong, udahlah saya nggak usah jualan dulu. Berarti kios dia. EGM kosong, udahlah saya nggak usah nawar-nawarin dulu. Berarti kios dia. Nah, kalau yang punya pasar, dia orientasinya ke pengunjung. Seberapa banyak pengunjung yang datang ke pasar kita, itu yang kita pikirkan. Ya, maka kita buat nyaman tempatnya, kita buat lengkap tempatnya dan sebagainya. Orientasinya ke pengunjung. Orang yang bergabung di kita, bergabung lewat jaringan kita, itulah pasar kita. Pasar yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, yang namanya pasar kira-kira jumlahnya berapa ya? 10 orang disebut pasar? Belum. 100? Belum. 1000 orang disebut pasar. Nah, ada mitra saya yang di Arab Saudi, di Mekah. Jaringannya Ustadz Aswir Ja'far. Nah, keren banget Ustadz, luar biasa. Selisih jam 4 jam dengan Indonesia. Di sini sudah jam 12 malam, di sana masih jam 8 malam. Kita sudah tidur di sini, di sana masih nginput cering, masuk omset. Masuk dalam omset pasar kita. Semakin besar pasar kita, semakin besar bonus kita. Ya, logikanya omset kita udah sampai 30 miliar, itu ekuivalen dengan omsetnya Transmart. Kalau Anda punya omset 1 miliar, itu ekuivalen dengan satu toko Indomaret. Kalau Anda punya omset mungkin sekitar 10 miliar, mungkin Anda punya Superindo. Seperti itu, gitu. Ya, tapi tidak dibatasi ruang dan waktu. Berapapun orang yang mau gabung, berapapun orang yang datang, silakan, dan tidak dibatasi waktu. Ya, slide berikutnya. Oke, lagi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan pasar kita. Ya, AFO itu menggambarkan berapa perkembangan pasar kita, pasar Anda. Ada berapa jaringan, ada berapa grup, berapa omset, yang semua dilaporkan oleh HNI melalui AFO. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kita itu seperti kerjasama dengan HNI untuk mengembangkan pasar kita. Klik berikutnya. Nah, ada sering yang bertanya ke saya, Ustadz, gitu ya. Saya memotivasi jaringan si A, yang B nggak semangat. Begitu saya kasih motivasi jaringan yang B, yang A-nya nggak semangat. Ya, bagaimana caranya agar jaringan saya semangat? Lalu saya tanya, Bu, jaringan ibu ada berapa? 2. Lah, baru 2. Gimana mau semangat? Gitu kan? Hitungan angka, dari 100 orang yang bergabung, 10 orang yang belanja. 10%. Saya ulangi, dari 100 orang yang bergabung, 10 orang yang belanja. Dari 10 orang yang belanja, 1 orang yang aktif jadi distributor, aktif menjalankan bisnisnya. Nah, kalau kita cuma 2, lalu dua-duanya nggak semangat, ya wajar. Nah, seperti itu ya. Nah, atau yang berikutnya adalah mitra yang kita ajak, dia karakternya masih karakter konsumen. Kalau konsumen diajak pertemuan, ya nggak bakalan mau.
Ngapain ngadain pertemuan? Orang saya konsumen. Nah, di dalam HNI ada 4 karakter. 4 karakter mitra kita. Pertama, karakter konsumen. Konsumen itu orientasinya produk. Hanya produk. Seperti kita belanja di Indomaret, di Alfamart, lalu ditawarin, Pak, Bu, buat kartu Indomaret, Pak. Nggak usah. Sayang lupa nggak ada diskon, nggak apa-apa, diskonnya buat Anda, kan gitu. Ya kan? Nah, sama juga orang bergabung di HNI, Pak, gabung HNI nggak usah deh, saya beli produknya aja. Sayang Pak, nggak dapet diskon, nggak apa-apa, diskonnya buat Anda. Sayang Pak, nggak dapet poin, poinnya buat Anda. Itu karakter konsumen, orientasinya produk. Artinya dia hanya beli produk saja. Yang kedua, begitu dia sudah beli produk, dia pengen jadi pelanggan. Ada mitra saya yang belanja 2 kali nggak dapet diskon, belanja yang kedua dia bilang, Gus, gua kan udah sering beli ke lo, dapet diskon berapa? Oh gitu ya, ya udah deh saya kasih kartu diskonnya sekarang, bulan berikutnya belanja berikutnya baru dapat diskon ya. Oh seneng dia, ya udah deh saya belanja sekarang dapat kartu diskon, pembelian berikutnya baru dapat diskon. Keren. Ya, pelanggan orientasinya diskon. Seperti kita ibu-ibu kalau belanja di sayuran, bang langganan bang, maksudnya minta diskon. Yang berikutnya lebih dalam lagi, distributor. Di antara pelanggan-pelanggan itu pengen jadi distributor. Ya, setelah dia pakai produknya kok enak, kok cocok, gimana ya jualin. Lalu dia cerita ke orang lain, orang yang lain kita ceritain kok tertarik, saya mau jadi distributor. Nah, orientasi distributor adalah bonus. Ya, dia sudah mulai bicara tentang bonus, ya kan? Nah, biasanya kalau sudah jadi pelanggan, kita kasih tahu, Pak, dapat bonus 10.000 nih, dapat bonus 30.000 nih. Nah, begitu dia sudah jadi pelanggan, Mas, bagaimana caranya biar bonus saya bisa nambah? Mulai jadi distributor, jadi agen stok. Mulai jadi agen stok dan membangun bisnisnya. Setelah jadi distributor, bonusnya lumayan besar, mungkin nggak saya bisa jadi owner? Nah, ini cara berpikir jaringan begitu. Oh bisa Pak, jadi owner. Owner orientasinya apa? Royalti. Didapatkan keuntungan dari omset perusahaan, bukan omset tokonya aja. Nah, kalau dilihat dari karir seperti ini, maka ada tahapan. Orang yang bergabung di kita tidak ujuk-ujuk langsung jadi distributor. Awalnya dia jadi konsumen, lalu jadi pelanggan, lalu jadi distributor, baru jadi owner. Klik berikutnya. Nah, ini seperti ini karakter mitra kita, dari konsumen ke pelanggan, distributor, owner. Butuh berapa lama? Tergantung berapa lama edukasi yang kita ajarkan kepada mereka. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Mas Indra. Sudah kriuk-kriuk sepertinya.